Oke, kita mulai ya. Om Swastiastu 67D. Om Swastiastu, Miss Ya, Dewi. terima kasih Brian dan semuanya sudah join hari ini. Untuk memulai pertemuannya, Miss Ari akan sampaikan agenda kita hari ini apa saja. Jadi yang pertama kita akan berdoa terlebih dahulu, kemudian Miss Ari akan sampaikan tujuan pelaksanaan pembelajaran kita hari ini apa. Kemudian berikutnya Miss Ari akan ajak kalian menonton sebuah video lagi. Videonya berkaitan dengan topik yang akan kita bahas tentang apa itu yadnya dan apa itu yadnya secara nitya karma yadnya. Berikutnya, bagaimana cara mengaplikasikan pelaksanaan yadnya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep pancayatnya. Dan masih ingat nggak pancayatnya apa? Nanti kita akan review satu-satu ya. Kemudian doa penutup. Nah, untuk memulai pertemuan kita akan berdoa dulu tentunya ya. Siapa yang mau membantu Miss Ari memimpin doa? Siapa di antara kalian? Di antara anak-anak siapa yang mau membantu Miss Ari memimpin doa? Bisa ditunjuk ya. Oke. Pori, mungkin bisa bantu Miss Ari memimpin doa. Silakan Pori. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajaguru Dinam Awunya Wantu. Doa selesai. Oke, terima kasih Kori sudah bantu Miss Ari memimpin doa. Kemudian berikutnya, nah Miss Ari akan review sedikit tentang peraturan life meet yang di agama Hindu. Ya, jadi ini peraturan yang sudah selalu kita sudah pernah kita sepakati dan selalu Miss Ari ingatkan ya. Untuk setiap pertemuan diharapkan di turn on kameranya, karena kita hanya bertemu di live meet seperti ini ya. Yang dulunya kita bisa bertemu di sekolah, tapi sekarang sepertinya sulit bisa bertemu. Jadi untuk sharing-sharing bisa dilakukan hanya dengan turn on kamera seperti itu. Jadi masa pas pertemuan kalian matiin kamera gitu ya. Jadi disayangkan sekali waktunya yang sedikit jika tidak kita manfaatkan dengan baik gitu ya. Kalian dipersilakan menggunakan handphone juga. Kemudian berikutnya duduknya proper. Jadi bisa lihat ekspresi kalian dalam mengikuti pelajaran seperti apa. Kalian pun sama ke Miss Ari-nya gitu ya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan seperti ini. Kemudian atau bisa juga melalui chat box. Seperti yang sudah dilakukan tadi oleh Cynthia dan Kori. Ya. Kemudian berikutnya untuk makanan dan minum yang saya harapkan tidak dilakukan pada saat live meet berlangsung, karena kita harus fokus menyimak apa yang akan bisa disampaikan. Kemudian juga itu sebuah penilaian juga untuk misalnya penilaian sikap kalian seperti apa gitu ya. Ini turn on kamera, bagaimana kalian berbicara seperti itu juga merupakan sebuah penilaian misalnya. Ya, diperhatikan untuk peraturan live meet di agama Hindu. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian dari pancayatnya. Semoga masih ingat dengan topik ini. Bisa review saja karena ini terkait dengan topik nitya karmayatnya. Ya, kemudian berikutnya peserta didik dapat mengaplikasikan pelaksanaan pancayatnya secara nitya karmayat. Jadi bukan hanya menyebutkan, oh ini miss, tapi bagaimana mengaplikasikannya. Nanti lembar kerja keterampilannya juga bisa kalian cek di Google Classroom, misalnya sudah post di situ. Bagaimana kalian mengaplikasikan pelaksanaan pancayatnya secara nitya karmayat. Itu tujuannya ya. Oke. Berikutnya
Miss Ari akan mengajak kalian menonton sebuah video terkait apa sih itu yadnya, kenapa kita beryadnya, kapan yadnya itu dilakukan, seperti itu. Ya, silakan diperhatikan, disimak dengan baik. Miss Ari akan share menggunakan laptop. Karena kalau handphone sedikit sulit. Tunggu ya. Oke, bisa apakah terlihat? Sudah ya. Terdengar jelas suaranya? Terlihat. Silakan kalian simak dengan baik video. Om Swastiastu. Urusan makan dan minum tentu pilihan masing-masing individu. Setiap orang bebas memilih jenis makanan dan minuman bagi dirinya. Makanan selain untuk memenuhi kebutuhan badan, juga memenuhi kebutuhan mental. Orang tidak akan mampu bekerja dan konsentrasi dengan baik tanpa makanan. Hal ini sejalan dengan pepatah yang mengatakan, "You are what you eat." Anda adalah apa yang Anda makan. Sastra Weda memberikan perhatian khusus terhadap makanan yang layak dikonsumsi setiap orang. Karena makanan mempengaruhi kesadaran makhluk hidup. Jika salah dalam memilih makanan, maka akan mendapatkan kesadaran yang kurang baik. Tentu membentuk mentalitas yang tidak baik pula. Sastra Weda juga menggolongkan makanan-makanan ini berdasarkan sifatnya. Mari kita temukan fakta-faktanya dalam kesusastraan Weda. Ada sebuah sloka yang menarik berhubungan dengan makanan. Yatnya sista sinasanto mucyanti sarwakil bisai. Hujan tete dua gampapa ye pacan tiat makarana. Para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala reaksi dosa karena mereka makan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu untuk iatnya atau korban suci. Orang lain yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indria-indria pribadi sebenarnya hanya makan dosa saja. Bhagavad Gita bab 3 ayat 13. Tanpa kita sadari banyak hal yang kita dapat petik dari kebiasaan umat Hindu yang gemar beriatnya. Selain sebagai wujud syukur kepada Ida Sang Yang Widi, sisa persembahan dariatnya adalah makanan yang suci yang dapat menghilangkan reaksi dosa dalam makanan. Ada banyak makhluk hidup yang kita santap dalam setiap suapan makan tanpa kita sadari. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan dosa? Karena itu makanan perlu disucikan dengan terlebih dahulu dipersembahkan dalam iatnya atau korban suci. Ini adalah etika yang lazim untuk diikuti sebagai manusia yang beradab. Walaupun kita hidup berbadan manusia, kita tetap menghormati makhluk yang lebih rendah, agar sifat-sifat kebaikan berkembang dalam hati kita. Dalam sloka tersebut juga dijelaskan bahwa jika kita menyantap makanan hanya untuk kepentingan pribadi, tanpa korban suci atau iatnya terlebih dahulu, sebenarnya hanya makan dosa. Bagaimana kebahagiaan datang jika kita hidup dalam tindakan berdosa? Dalam ayat selanjutnya juga dijelaskan bahwa manusia yang bernyawa hidup dengan cara makan biji-bijian yang dihasilkan dari hujan. Hujan dihasilkan dari pelaksanaan niatnya, dan niatnya dilahirkan dari tugas kewajiban yang sudah ditetapkan. Hubungan antara niatnya dengan makanan dijelaskan dalam ayat ini. Makanan tidak akan ada tanpa adanya hujan, dan hujan akan teratur saat pelaksanaan niatnya dilakukan. Pelaksanaan niatnya menghasilkan banyak manfaat yang pada akhirnya membawa seseorang sampai ke planet-planet yang lebih tinggi. Dengan melaksanakan niatnya, maka segala kegiatan disucikan. Dengan penyucian seperti itu, maka bagian-bagian yang paling halus dalam ingatan akan disucikan. Dan dengan demikian seseorang dapat memikirkan jalan menuju moksa. Berhubungan dengan hal ini, Sastra Weda juga memberikan keterangan tentang sifat-sifat yang mempengaruhi makanan. Dalam mata pelajaran Weda kita sering mendengar tentang sifat alam, satwa, rajas, dan tamas, yakni sifat alam kebaikan, sifat alam nafsu, dan sifat alam kebodohan. Ketiga sifat alam yang dikenal sebagai triguna selalu mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di alam fana ini. Berikut pengaruh triguna berhubungan dengan makanan. Makanan dalam sifat satwa. Dalam Bhagavad Gita bab 17 ayat 8 dijelaskan. Ayu satwa maladogya,
Suka Priti Wiwardana, Masya Snigdha Stira Diridia, Ahara Satwika Priyaha. Makanan yang disukai orang dalam sifat kebaikan, memperpanjang usia hidup, menyucikan kehidupan dan memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan. Makanan tersebut penuh dengan sari, berlemak, bergizi, dan menyenangkan hati. Makanan dalam sifat rajas. Dalam Bhagavad Gita bab 17 ayat 9. Katuamlu kawanatiusna, Krishna Ruksa Widahira, Ahara Raja Sasyestat, Huka Sukomaya Pradi. Makanan yang terlalu pahit, terlalu asam, terlalu asin, panas sekali atau menyebabkan badan menjadi panas sekali, terlalu pedas, terlalu kering, dan berisi terlalu banyak bumbu yang keras, disukai oleh orang dalam sifat nafsu. Makanan seperti itu mengakibatkan duka cita, kesengsaraan, dan penyakit. Makanan dalam sifat tamas. Bhagavad Gita bab 17 ayat 10. Yata yamam gadarasam, pati paryu sitam cayan, ujistam api camediam, mujanam tamasyapiah. Makanan yang dimasak lebih dari 3 jam sebelum dimakan. Makanan yang hambar, basi, dan busuk. Dan makanan terdiri dari sisa makanan orang lain. Dan bahan-bahan terlarang disukai oleh orang dalam sifat kegelapan. Mengapa pengetahuan seperti ini diperlukan? Umat Hindu memahami bahwa pengaruh sifat alam satwa merajas dan tamas begitu berperan dalam kehidupan seseorang. Tentu salah satu dari ketiganya kadang lebih dominan. Bisa saja dalam keseharian seseorang berada dalam sifat kebaikan, bisa juga dalam sifat nafsu dan kebodohan. Sedangkan makanan adalah wujud terdekat dari ketiga sifat ini. Jika kita salah memilih makanan, maka sifat rajas dan tamas yang berkembang. Karena itu dianjurkan memilih makanan dalam sifat satwam yang terlebih dahulu dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu jangan ragu-ragu dalam beriatnya, karena sisa makanannya dapat memberikan kesucian kepada kita. Apalagi Tuhan sendiri telah menegaskan, persembahan atas dasar ketulusan pasti diterimanya. Patram puspam palam doyam, yome bhakti prayachati, tadaham bhakti upaharitam, asnami prayatat mana. Kalau seseorang mempersembahkan daun, bunga, buah, dan air dengan cinta bakti, aku akan menerimanya. Bhagavad Gita bab 9 ayat 26. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om. Oke. Bagaimana? Apa yang bisa kalian simak dari video tadi? Kita akan coba review bersama ya. Kita akan coba review bersama isi dari video tadi. Apa yang bisa dipahami dari video yang disimak? Nah, bagaimana pelaksanaan niatnya yang seharusnya menurut kalian? Ayo, siapa yang bisa? Tadi disebutkan di situ. Pelaksanaan niatnya itu harusnya yang seperti apa? Harus bermewah-mewahkah? Harus yang dipersembahkan itu yang mahal-mahal gitu? Kira-kira ada yang bisa mencoba menjawab? Atau ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Kira-kira apa sih yang harus kita persembahkan? Nih, bagaimana pelaksanaan niatnya yang seharusnya? Miss, Cicia, silakan. mungkin mempersembahkan hal yang simple tapi dengan tulus dan ikhlas. Ya, itulah pelaksanaan niatnya yang seharusnya. Itu disebutkan dalam Bhagavad Gita tadi. Apapun yang kalian persembahkan, meskipun hanya bunga, air, apalagi buah, hal-hal yang sederhana. Jika kalian persembahkan secara tulus dan ikhlas, itu yang kuterima. Karena itu yang paling utama. Ya kan? Nah, itu bukan hanya Miss Ari yang berkata atau narasumber tadi yang berkata dalam video tadi. Tapi di bawah Bhagavad Gita. Kalau kalian mau coba baca-baca yang punya Bhagavad Gita, boleh. Itu terkait yadnya di bab 9. Ya. Di situ banyak dijelaskan dalam video tadi juga.
Kemudian, apa pelaksanaan yatnya? Kapan pelaksanaan yatnya tersebut dilakukan? Yatnya itu kapan sih harus dilakukan? Ada yang mau coba menjawab? Apakah seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali? Kata Kori, sehari-hari. Berarti setiap hari ya Kori ya? Ya, tentunya seperti itu. Jadi, kapan kita melaksanakan yatnya ya? Kapanpun, kegiatan apapun yang kalian lakukan itu adalah sebuah yatnya. Jika dilakukan secara tulus dan ikhlas. Makan sebuah yatnya, mandi juga sebuah yatnya, berjalan juga merupakan sebuah yatnya. Seperti itu. Jika kalian lakukan itu semua dengan tulus dan ikhlas. Gitu ya, itu adalah sebuah yatnya. Kemudian kapan kepada siapa pelaksanaan yatnya tersebut dilakukan? Ayo, dari Nindya mungkin pada siapa saja ya pelaksanaan yatnya itu dilakukan? Silakan, siapa yang bisa boleh di chat box kalau misalnya nggak mau langsung. Silakan. Jika mau chat box, silakan. Semua makhluk yang ada di dunia dan bukan. Ya, Cicia, silakan Cicia. Ya, sama kayak Kori. Oke. Ya, kepada siapa saja, kepada semua makhluk yang ada di dunia ini dan Tuhan katanya. Oke. Nah, itu terkait topik yang akan kita bahas ya untuk pertanyaan ketiga, kedua, dan pertama. Nah, topiknya apa ya, Miss? Kalian masih ingat tentang ini enggak? Apa namanya? Pancayatnya? Nah, ini. Apakah kalian masih ingat dengan topik pancayatnya? Ada yang masih ingat? Panca itu apa? Yatsnya itu apa? Tadi udah dijelasin, yatsnya itu adalah apa? Ada yang chat box. Apa ya? Ayo. Ada yang masih ingat nggak? Upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kepada manusia, kata Sita. Kori. 5 kegiatan yang dilakukan secara tulus dan ikhlas. Oke, kita akan coba. Bahas tentang apa itu pancayatnya. Artinya, ya. Nah, di sini dikatakan kata pancayatnya terdiri dari 2 kata. Bukan dibagi ya, tapi terdiri dari 2 kata. Yaitu kata panca dan yatsnya. Ya. Nah, panca di sini artinya tentunya tidak asing lagi sama kalian, apa sih itu panca ya. Panca itu 5 dan yatsnya artinya persembahan suci. Nah, kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata yaj yang berarti pengorbanan. Nah, jadi pancayatnya adalah 5 persembahan suci dan tulus dan yang tulus dan ikhlas. Ya. Apa saja ya? Ada yang masih ingat dengan ini nggak? Nah, Dewa yatnya. Siapa ya? Brian. Ada ingat nggak tentang Dewa yatnya? Berarti persembahan suci yang dilakukan secara tulus dan ikhlas kepada siapa saja kita tadi berdoa, beriannya di video tadi. Kepada Tuhan. Ya, adalah persembahan yang tulus dan ikhlas kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau para dewa. Nah, kapan dilakukan? Setiap hari tentunya bisa. Nah, seperti nih, melaksanakan Trisandya, melaksanakan upacara pada hari purnama tilam dan sebagainya. Nah, itu caranya ya. Ada yang tahu nggak tujuan melaksanakan dewa yatnya apa?
Ada yang mau coba jawab? Tujuan Ada. melaksanakan. Kita Siapa ada itu? berikan satu. Siapa ini? Brian ya? Atau Ya, Gongmalang? Ya, silakan Brian. Ya, dikasih sesuatu. Agar kita dikasih sesuatu. Oke, ada yang coba menambahkan jawaban dari Brian? Tujuan kita beriatnya kepada Tuhan, kepada Ida Sang Yang Widiwasa, apa ya? Karena sudah menciptakan semuanya. Kenapa? Karena sudah menciptakan semuanya. Iya, berterima kasih, begitu ya? Ya. Berterima kasih kepada beliau karena sudah menciptakan semuanya. Semuanya siapa aja? Contohnya kalian diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Ini mengucapkan terima kasih, kemudian memohon agar dijauhkan dari mara bahaya untuk diri sendiri dan keluarga, kemudian memohon pengampunan karena kita sebagai manusia tidak pernah luput yang namanya salah, pasti pernah marah gitu ya, pernah emosi. Nah itu juga merupakan sebuah kesalahan sebenarnya, makanya kita selalu memohon pengampunan dari beliau karena sebagai manusia kita tidak pernah luput dari yang namanya salah. Kemudian memohon anugerah kepada Ida Sang Hyang Widi dan manifestasinya. Jadi dengan cara trisandya, sembahyang gitu setiap hari dan setiap perayaan, purnama film dan lain sebagainya. Ya, semoga itu bisa kalian lakukan. Misalnya review aja, kemudian yang kedua itu tentang fitriyatnya. Ada yang masih ingat nggak tentang fitriyatnya itu apa? Pengorbanan yang tulus dan ikhlas dipersembahkan kepada Pitre. Siapa itu? Roh, kori. Oh, Kori. Kepada roh atau leluhur. Ya, kepada leluhur dipersembahkan. Kenapa kita harus mempersembahkan kepada leluhur ya? Kita cari tahu ya. Pelaksanaan fitriyatnya dapat dilakukan dengan yang pertama, menunjukkan perilaku yang luhur dalam kehidupan sehari-hari, wujud bakti kepada leluhur yang masih hidup. Siapa leluhur yang masih hidup? Ayo, siapa? Leluhur itu kan biasanya kakek nenek kita yang sudah meninggal atau kakeknya kakek lagi. Itu namanya betara atau betari yang leluhur yang perempuan. Itu namanya leluhur. Nah, kenapa kita harus menghormati leluhur? Nanti kita cari tahu. Nah, caranya itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita menunjukkan perilaku baik terhadap leluhur yang masih hidup. Nah, siapa leluhur yang masih hidup? Keluarga-keluarga online. Siapa? Keluarga-keluarga dan orang sekitar. Iya, keluarga, orang sekitar, siapa lagi? Orang tua kita, itu loh leluhur yang masih hidup. Kemudian adik, itu juga leluhur kan? Yang lahir menjadi adik kita kan sudah pasti leluhurnya kita. Itu ya. Kemudian yang kedua melakukan upacara kematian. Nah, di situ ada yang namanya pengabenan. Itu pengabenan juga dapat dibagi jadi dua. Sawawedana sama Atmawedana. Jadi silakan kalian baca-baca lagi. Nah, ini tujuan kita melakukan upacara. Gitu ya. Kalian boleh baca-baca lagi nanti. Kemudian berikutnya resiannya adalah persembahan kepada para resi atau guru yang telah memberikan penyucian. Yang tergolong ke dalam resiannya adalah, udah inget nggak? Aduh, lupa ya. Sorry, lanjut saja. Itu adalah upacara Ekejati. Nah, upacara Ekejati ini adalah upacara mawintan, yaitu upacara pengukuhan seseorang menjadi pinandite atau pemangku. Nah, Ekejati itu artinya penyucian dalam satu tingkat. Jadi terlahir kembali, tapi masih sekali nih. Gitu. Jadi hanya bisa yang dilakukan adalah bertanggung jawab pada pura di mana tempat orang itu diwinten. Misalnya di pura dalam, nah itu pemangkunya boleh muputnya di situ aja.
atau ditunjuk mungkin nih menyelesaikan upacara di lingkungan masyarakat sekitar. Kalau misalnya Kak Mangku tolong ya puput otonan atau odalan di rumah saya, itu bisa. Tapi hanya sebatas itu saja. Nah, kalau yang upacara Dwijati atau Madikse, yaitu upacara pengukuhan seorang menjadi pedande atau sulinggi. Nah, ini sudah dikatakan orang yang kelahiran kedua. Jadi dia lebih suci dibandingkan Ekejati. Karena ada upacara di mana seseorang yang didikse itu ada namanya mati rage atau dikatakan sudah meninggal dan terlahir kembali. Ada upacaranya seperti itu. Sari pernah mengikuti, seru sekali. Dan kewenangannya atau tugas-tugasnya adalah menyelesaikan atau mengikut upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi ini upacaranya lebih besar, bukan hanya odalan gitu atau otonan, bukan hanya itu aja, tapi upacara yang lebih besar. Baru beliau yang memukul. Kemudian bisa juga seperti Misari nih memberikan pencerahan, pembinaan tentang ajaran agama. Nah, itu bisa seorang sulinggi bisa, karena akan lebih seorang sulinggi itu lebih mendalami yang namanya ajaran agama, karena lebih ke sastra dia belajarnya. Kemudian berikutnya berhak mendapatkan daksina. Daksina di sini adalah apa? Jadi bisa kita menghormati beliau kan tentunya dengan apa yang kita miliki juga dipersembahkan. Lalu yadnya juga pengorbanan tapi dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita lanjut ya. Kemudian manusia yadnya adalah persembahan kesucian lahir batin manusia. Contoh-contoh pelaksanaan yadnya yang termasuk manusia yadnya adalah, nah ini yang kita lakukan di sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini sudah sering mungkin kalian lihat ya, dari bayi di dalam kandungan itu namanya menggedong-gedongan, pernah nggak lihat? Nah itu bayi baru lahir. Nah ini upacara manusiatnya. Oke, nanti dalam kehidupan sehari-hari kita akan bahas. Ini untuk upacaranya. Sampai kalian menikah. Tuh. Kalian selalu diupacarai. Makanya agama Hindu itu sangat kental dengan upacara. Karena dari baru dalam kandungan sudah disucikan atau dibersihkan. Nah, ini upacara menggedong-gedongan ya. Itu yang pertama. Gitu. Kemudian ini foto potong gigi. Contohnya pernikahan mungkin kalian sudah sering lihat. Nah, ini kira-kira foto apa ya? Tentang Buta? Ayo. Tentang Buta? Buta yadnya, ingat nggak? Nah, ini persembahan makhluk bawahan yang termasuk pelaksanaan Buta yad. Gitu, upacara mecaru. Nah, ini upacaranya ngaturang segan. Kalau kita lagi odalan, upacara taur, upacara pancawalikrama, Eka Dasar Rudra. Nah, ini upacaranya namanya pecaruan. Nah, bisa di-review saja ya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini adalah upacara yang kita lanjut ke pelaksanaan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk dewa yadnya, apa ya pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini melakukan trisandhya 3 kali dalam sehari. Ya, semoga ini sudah semua kalian yang melakukannya kan? Kalian selalu melakukannya. Membersihkan tempat suci, mempelajari dan mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melaksanakan persembahyangan pada hari suci seperti purnama, tilem. Jadi setiap hari kita melakukannya. Nah, kalau yang di fitrayatnya, ini berpamitan kepada orang tua. Nah, itu ternyata merupakan sebuah yatnya seperti yang bisa disampaikan tadi kan. Yatnya bukan hanya merupakan banten, canang, seperti itu saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kalian lakukan itu juga merupakan sebuah yatnya. Ini contohnya.
berpamitan kepada orang tua. Berarti itu termasuk fitriyatnya. Jadi menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya. Boleh dikritisi jika orang tua memiliki pendapat atau nasihat untuk kalian. Boleh dikritisi, tapi dikritisi dengan cara baik, bukan membentak atau ngambul, itulah bahasa Balinya ya, ngambek gitu, nggak mau ngomong. Nah itu jangan sampai ada yang melakukan hal seperti itu ya. Kemudian membantu dengan sukarela, karena ini merupakan sebayatnya tentu dengan cara tulus dan ikhlas. Pekerjaan apapun yang kalian dilakukan orang tua seperti itu. Kemudian merawat orang tua yang sedang sakit. Nah, hal-hal sederhana itu juga merupakan sebuah sebayatnya. Kemudian yang berikutnya, wasiatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini rajin belajar, kemudian menghormati guru, menuruti perintah guru, itu merupakan wasiatnya. Mentaati dan mengamalkan ajarannya, melihara kesehatan dan kesejahteraan orang suci seperti sulinggih, pemangku, seperti itu. Nah, yang sederhana yang bisa kalian lakukan apa yang sekarang? Mengirimkan tugas tepat waktu. Nah, itu juga merupakan wasiatnya loh ternyata. Jadi nggak bikin gurunya pusing, nungguin, ngejar-ngejar gitu ya. Jadi karena yang harus dikumpulkan itu bukan hanya untuk kalian saja, tapi banyak siswa begitu ya. Jadi dimohonkan kesadarannya, dimohonkan pelaksanaan yes-nya secara tulus dan ikhlas gitu ya. Jangan sampai dikejar-kejar, ayo kirim tugasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala, sampaikan aja ke gurunya pasti akan bantu. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, contoh-contoh pelaksanaan manusia ayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tolong-menolong, nih, saling menghormati dan menghargai sesama, rajin merawat diri. Nah, merawat diri kan seperti yang saya sampaikan tadi itu juga merupakan sebayatnya loh. Karena Tuhan sudah memberikan kita badan yang sehat, badan yang tidak kekurangan. Jadi bagaimana kita merawatnya dengan baik. Melaksanakan upacara untuk meningkatkan kesucian. Nah, ini tata, mewinten, otonan. Nah, itu juga merupakan pelaksanaan. Oke, berikutnya yang terakhir, butayatnya dalam kehidupan sehari ini yang ditanyakan oleh Kori tadi. Merawat dan memelihara tumbuh-tumbuhan dengan baik. Nah, itu juga merupakan pelaksanaan yatnya Kori. Ya. Kemudian merawat binatang peliharaan dengan baik. Berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Menyayangi makhluk lain. Nah, ini juga merupakan butayatnya dalam kehidupan sehari. Tuh. Gimana? Sampai di situ ada pertanyaan? Wah, ini kemana nih yang lainnya? Ya? Semuanya. Iya, padahal Miss Hari hari ini ada yang ingin disampaikan tentang tugas. Nah, di sini dapat dipahami apakah itu yatnya yang dilakukan sehari-hari. Ayo. Itu namanya nitya karma yatnya. Jadi yatnya yang dilakukan setiap hari itu namanya nitya karma yatnya. Kalau yang sewaktu-waktu namanya naimitika yat, karma yatnya. Tuh. Jadi yatnya yang kalian lakukan setiap hari adalah nitya karma yatnya. Ini adalah salah satu bentuk yatnya yang dilakukan sebagai upaya untuk menghubungkan sang Atma dengan sang pencipta. Secara otoritas, nitya berarti sehari-hari dan yatnya yang berasal dari kata yaj, nah yang sudah bisa dijelaskan tadi. Jadi nitya karma yatnya adalah pengorbanan yang dilaksanakan atau kesucian hati dan ketulusan dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Jadi nitya karma yatnya adalah yatnya yang dilakukan setiap hari berdasarkan pancayatnya. Nah, di dalam kitab suci juga dikatakan ini. Nanti misalnya post ya. Kemudian untuk kesimpulan kita hari ini, ada yang mau mencoba menyimpulkan? Apa yang bisa kalian pahami dalam pertemuan hari ini? Silakan Guru Nanan. Tentang yes-nya. Jadi menurut saya yatnya itu sering kita lakukan dan
hal-hal biasa yang kita lakukan itu sudah bisa melaksanakan niatnya. Ya, yang penting dilakukan dengan tulus dan ikhlas, gitu ya. Jadi pelaksanaan niatnya nggak mesti yang mewah-mewah. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan sebuah niatnya, begitu ya. Jadi hal yang sederhana pun merupakan sebuah niatnya. Sesungguhnya niatnya harus dijalankan, yaitu niatnya yang sederhana. Seperti ini, seperti banten saiban, banten pewedangan, ataupun ajeng. Kalian tahu yadnya sesa? Tahu nggak yadnya sesa? Pernah dengar nggak? Yadnya sesa. Ya, yadnya sesa itu adalah yadnya yang dilakukan setiap hari. Contohnya mesaiban, banten yang isi nasi, kemudian apa lauk yang kalian makan hari ini itu dipersembahkan, itu namanya yadnya sesa. Atau ada yang membanten kopi nggak di rumah? Ada. Nah, Apa itu saya juga. Nah, itu dilakukan setiap hari kan, itu namanya yadnya sesa juga, dipersembahkan kepada leluhur. Kalau saibannya kan di semua meraja dan sebagainya di rumah. Nah, itu juga merupakan nitya karma yadnya yang dilakukan setiap hari. Kemudian berikutnya, Sari ada penugasan untuk kalian. Nah, ini untuk penugasannya. Bagaimanakah cara mengaplikasikan pelaksanaan yadnya dalam kehidupan sehari-hari atau nitya karma yadnya? Ini berdasarkan konsep pancayatnya pada masa COVID-19. Sehari-hari kita melakukan yadnya kan, apalagi di masa COVID-19 ini tentunya harus lebih banyak melakukan yadnya. Tapi yadnya yang sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Kira-kira apa saja berdasarkan ajaran pancayatnya, gitu ya. Miss Aris sudah kirim lembar kerjanya di Google Classroom. Silakan kalian cek. Ada yang sudah cek? Atau sudah ada yang mau membuatnya? Silakan. Kori, ada pertanyaan lagi, Kori? Tentang tadi sempat bertanya tentang yadnya butuh yadi dalam kehidupan sehari-hari apa ya, Miss? Tadi udah bisa disampaikan. Kira ada lagi, Kori? Udah, Kak, jadi. Sudah ya. Jadi hal sederhana pun menyiram tanaman itu juga merupakan yadnya. Apalagi itu dilakukan setiap hari. Jadi nitya karma yadnya. Gitu ya. Nah, itu dari Miss Ari. Ada yang ingin tanyakan lagi yang lain? Bung Danan? Brian? Sita? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Silakan cek Google Classroom. Kemudian Miss Ari juga kirim link nanti di stream Google Classroom ya, untuk kalian menjawab penilaian pengetahuan kalian. Di situ ada beberapa pertanyaan review terkait terkait pertemuan kita hari ini. Jadi bisa kalian silakan cek di Google Classroom. Miss Ari juga akan kirimkan link selain tugas yang kalian kirimkan melalui foto-foto pelaksanaan yadnya secara nitya karma yadnya, juga kalian mencoba mereview pertemuan kita hari ini dengan menjawab. Nanti ada di Google Form. Miss Ari kirim linknya di Google Classroom ya. Itu dari Miss Ari. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Bung Danan, Brian, Kori, Sita? Tidak ya? Oke, kalau tidak, kita tutup pertemuannya dengan berdoa. Silakan. Brian, bantu Miss Ari pimpin doa ya, Brian. Ya, Miss. Silakan, Brian. Dewi Mode. Suksema Enggak. Doa selesai beraktivitas. Om Dewa. Dewi Suksama Rama Acantya Ya Nama Swaha Swaha Sarwa Kaya Prasidanta. Ti Tam Om Santi Om. Oke, terima kasih Brian untuk pertemuan hari ini. Sudah membantu Miss Ari menutup pertemuan dengan berdoa. Yang lainnya juga Miss Ari ucapkan terima kasih sudah join. Sampai ketemu lagi di live meeting berikutnya. Bye. Silakan kalian boleh melanjutkan kegiatan berikutnya.